Ya, seperti biasa setiap hari Jumat, sahur kita hari ini juga akan ditemani oleh Ustadz Dasat Latif yang sudah terhubung melalui sambungan telepon. Selamat pagi, Assalamualaikum Ustadz. Ya, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, ini kita kembali lagi yang ngobrol-ngobrol melalui sambungan telepon dan ada banyak pertanyaan nih. Salah satunya dari netizen, dari @gary16 yang coba bertanya, Assalamualaikum Ustadz, pemerintah memerintahkan supaya pengganti salat Jumat dengan salat zuhur berjamaah di rumah. Namun di rumah saya masih berlaku salat Jumat. Lalu bagaimana saya harus menyikapinya? Apa harus ikut ke masjid atau salat Jumat atau berjamaah di rumah saja? Kalau pada posisi seperti ini, pertama dia harus yakinkan dulu yang di rumah itu, yang komplek misalnya, kalau dia komplek itu dinyatakan zona hijau, ya, dia punya pilihan ke masjid. Tapi kalau dia yakin bahwa dia seyakin-yakinnya di zona itu diyakini ada bisa menular penyakit, maka dia boleh sholat zuhur di rumah. Jadi kembali kepada keyakinan untuk meyakini dulu apakah kompleksnya betul-betul zona hijau atau dia zona merah. Kalau di kompleks itu diyakini zona hijau, maka dia wajib ke masjid. Tapi kalau dia ragu-ragu, maka dia boleh sholat zuhur. Baik, Kalau berarti... pada posisi saya, maka saya akan sholat zuhur di rumah. Iya, karena mungkin Ustadz lebih mengindahkan bagaimana kondisi kesehatan tidak hanya diri sendiri tapi juga bagi masyarakat sekitar ya Ustadz ya. Iya, karena walaupun zona hijau begitu ya. Ya, begini, untuk meyakinkan zona hijau atau zona merah itu kan tidak ada jaminan. Sebab, misal dia meyakini kompleknya zona hijau. Siapa yang bisa menjamin tidak ada orang zona merah datang ke sana sholat? Betul. Jadi kalau pada posisi dia, maka saya akan memilih sholat di rumah. Okay. Kalaupun di akhirat ada kesalahan atas keputusan saya, maka majelis ulama yang akan tanggung dosa dan kesalahan yang saya lakukan. Wah, itu sudah cukup jelas ya dari Ustadz. Terima kasih. Oke, terima kasih Ustadz untuk yang tadi pertanyaan pertama ya. Selanjutnya ini masih dalam sesi Ustadz menjawab. Ini ada pertanyaan lagi yang kedua, ini dari @potongrambut07. Ada tidak sih di zaman Nabi Muhammad ini mengalami wabah hebat seperti sekarang, dan kalau ada apa solusinya? Pada zaman Rasulullah SAW belum pernah terjadi seperti kejadian yang kita ini. Yang ada adalah pada tahun ke-18 Hijriah, itu yang dialami oleh Umar bin Khattab. Waktu itu Umar bin Khattab sebagai presiden dan ada wabah, mohon maaf kalau saya harus sebut, wabah itu kita kenal sekarang dengan kusta. Nah, pada saat itu Umar bin Khattab ingin memasuki Syam yang sekarang ini Palestina. Dan pada saat ingin masuk ke Palestina, beliau mendapat kabar bahwa di Syam terjadi penularan wabah. Nah, Umar bin Khattab lalu berdiskusi dan memutuskan untuk tidak masuk. Karena tiba-tiba pada saat itu, ya beliau berdiskusi dengan rombongan. Bagaimana ini? Umar berkata, tiba-tiba ada sahabat yang ngomong, saya pernah mendengar Rasulullah bersabda, kalau engkau mengetahui suatu wabah di suatu daerah, maka sebaiknya yang di daerah itu jangan keluar, dan yang di luar jangan masuk. Nah, ini yang kita kenal dengan istilah lockdown sekarang. Maka Umar pun kemudian mengambil keputusan untuk tidak ke sana. Lalu dikomplainlah oleh Abu Ubaidah bin Jarrah, waktu itu sebagai gubernur. Nah, Abu Ubaidah bin Jarrah berkata, ya Umar, apakah engkau ingin lari dari takdir Allah? Lalu Umar memberikan ilustrasi yang sangat bijaksana bahwa ini juga takdir Allah. Dia mengilustrasikan apabila engkau punya domba sebagai pengembala, di depanmu ada lahan yang subur dan yang satunya lahan yang gersang. Maka mana yang kau pilih? Sebagai orang beriman dan berakal, maka dia akan memasukkan binatang peliharaannya ke dalam lapangan yang subur. Lapangan yang gersang juga takdir Allah. Lapangan yang subur juga takdir Allah. Tapi kita punya ikhtiar untuk memilih mana yang terbaik. Baik Ustadz, terima kasih sekali untuk perbincangannya. Mudah-mudahan minggu depan insya Allah kita berbincang lagi dan bisa Skype langsung memandang wajah Ustadz ya untuk kita berbincang lebih lanjut.